Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi pandemi. Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam program Bincang Poskota Pagi. Pada edisi kali ini Poskota kedatangan tamu yang sangat luar biasa, perempuan tangguh dengan seabrek karir dan prestasinya. Telah hadir di tengah kita Ibu Silviana Murni, anggota DPD RI MPR RI. Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa Ibu Silviana telah malang melintang di dunia politik maupun birokrat. Sebelum menjabat anggota DPD RI, beliau pernah menjadi anggota DPRD DKI, kemudian beberapa jabatan strategis di Pemprov DKI Jakarta, seperti Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI, Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata, dan masih banyak jabatan lainnya. Bukan hanya di birokrat, Bu Silviana ini juga tercatat sebagai None Jakarta tahun 1981. Apa kabar Ibu? Halo Bu, apa kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Kabar Bu. baik, alhamdulillah. Selamat pagi, sehat, semangat. Semangat Bu. Gimana Mas Guru? Sehat, semangat, harus Alhamdulillah Ibu semangat. tetap semangat ya Bu. Jadi Masih di gimana? tengah keterbatasan pandemi ya Bu. Bu, kita langsung aja mulai berbincang kita. Iya betul, tapi tetap jalan. Siap. Kita langsung aja mulai perbincangan kita Bu kali ini Bu. Kita dalam edisi kali ini Poskota Bincang Pagi mengambil tema gebrakan Sekda baru DKI yang ditunggu warga Jakarta. Seperti kita ketahui, Pak Anies telah melantik Pak Ma'ruf Matali sebagai Sekda Provinsi DKI. Kira-kira Bu, dari berbagai pengalaman Ibu di Pemprov DKI Jakarta, tantangan seperti apa yang paling berat dia akan dihadapi Pak Ma'ruf Matali sebagai Sekda DKI ke depannya Bu? Ya, baik. Bagi saya, poin yang penting, yang paling utama yang harus digarisbawahi adalah jabatan adalah amanah. Amanah adalah pertanggungjawaban. Ke depan yang perlu diperhatikan adalah komitmen dalam membangun antar elemen, baik dari sisi legislatif, eksekutif, sampai dengan masyarakat. Sekda terpilih Bapak Haji Ma'ruf Matali LC, Magister Agama. Beliau adalah lulusan dari Madinah University dan juga Universitas Islam Negeri atau UIN. Dan beliau sahabat saya, sekaligus juga figur yang sudah terbukti integritasnya. Dulu beliau adalah asisten deputi bidang pariwisata, di mana saya adalah deputi gubernurnya bidang budaya dan pariwisata. Saya kira ada kebaikan-kebaikan yang memang perlu dilanjutkan oleh Sekda baru ini. Karena kalau saya lihat perubahan-perubahan fenomena yang langsung dan harus juga Bapak Ma'ruf ini harus membuat gebrakan-gebrakan. Gebrakan yang artinya ini harus didukung. Karena kita ketahui harus didukung oleh siapa? Oleh para asistennya. Para asistennya yang memang merupakan teamwork dari Pak Sekda ini. Kalau kita lihat bahwa yang dikatakan dengan sekretaris daerah itu apa sih? Tugas utamanya apa sih? Nah, ini adalah sebuah tantangan sekaligus juga peluang. Saya yakin sekali baik tantangan, menurut saya tantangan ini bisa menjadi peluang sepanjang. Nah, sekali lagi saya katakan sepanjang kita jeli mencermati situasi dan kondisi. Saya cukup mengenal Sekda yang baru ini. Bagaimana tidak, karena saya memang hari-harian saya bersama beliau. Bapak Ma'ruf ini saya harapkan juga dengan pengalaman yang cukup panjang di birokrat, dengan pengalaman atau jabatan-jabatan strategisnya sebagai ASN. Ini menurut saya memang sangat mumpuni di bidang pemerintahan daerah. Dengan latar belakang penugasan yang telah digelutinya selama ini, tentu saja saya berharap dia akan mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Kita tahu juga bahwa Sekda ini membantu kepala daerah, artinya membantu gubernur dengan seluruh jajarannya, baik itu asistennya maupun para dinas-dinasnya. Baik dinas teknis atau dinas operasional, maupun beliau juga dengan staf functionnya lewat biru-biru.
Kalau saya lihat juga track record Pak Sekda yang baru ini sejak menjadi ASN, kalau saya lihat memang sudah betul banyak sekali yang boleh dikatakan menjadi pengalaman dan tantangan yang menurut saya menjadi apa yang harus dihadapi oleh beliau, saya yakin ini akan menjadi sebuah peluang. Peluang yang kalau beliau terus mengikuti perkembangan zaman, apalagi dengan perkembangan teknologi yang demikian dahsyatnya. Itulah seorang sosok Pak Sekda, sekaligus juga beliau adalah guru saya. Jadi kalau lagi saya, Mas Guru, kalau dia lagi kebetulan tugasnya, misal masih 1 jam lagi, saya juga kebetulan tugas saya masih 1 jam, saya suka panggil beliau. Saya suka panggil beliau, Pak Marlo atau Asdep, ke ruangan saya. Ke ruangan saya nanti saya bertanya tuh, mulai dari tentang ilmu agama, karena dia sangat luar biasa tentang pengetahuan ilmu agamanya. Saya tanya faraid, misalnya ilmu fikih, paham. Dan ketika menyampaikan jawabannya juga saya lihat bahwa dia harus punya dasar. Qurankah, hadiskah, nah, kemudian bagaimana pandangan orang, dia menyikapinya, mempersepsikannya dengan sangat logik dan bijak. Kira-kira begitulah. Ya. Baik Bu, pasti tidak mudah bagi Sekda baru dalam setahun ke depan. Kira-kira menurut Ibu, persoalan paling mendasar apa yang paling urgent untuk ditangani DKI dalam 1 tahun ke depan, Bu? Tentu saja Yang pandemi ya, dan lainnya, Bu. Kira-kira apa, Bu? ya. Yang pertama, yang pasti saya ingin menyampaikan bahwa ada satu yang saya lupain. Apa, Bu? Beliau ini menurut saya orangnya cukup sederhana. Ya, tadi saya lupa ini mau menyampaikan. Visi misi Sekda itu juga harus satu cerminan dengan gubernur dan wakil gubernur. Dia harus mampu membuat simpul-simpul koordinasi ya, dengan turunan-turunan aplikasinya bagaimana kebijakan gubernur, kemudian dia buat akselerasinya dengan media juga sehingga bisa menjangkau perubahan-perubahan itu. Itu titik-titik beratnya. Oh ya, apa yang dihadapi Pak Sekda atau Pemprov DKI dalam kondisi saat ini? Yang pertama pasti masalah kesehatan. Kenapa? Kita tahu saat ini adalah masa pandemi. Kalau kita lihat kesehatan menjadi prioritas utama, karena bagaimana kita mampu menangani, menanggulangi wadah COVID-19 ini dengan betul-betul bijak. Pemprov Jakarta harus mampu, dan memang sudah dilaksanakan ini, membuat semacam big plan. Bagaimana membasmi COVID ini dengan ada namanya gerakan kolaborasi yang sudah dilaksanakan. Itu menurut saya langkah yang bagus. Jadi cara-cara lama, cara-cara yang kurang efektif, ini harus diganti dengan cara baru. Bagaimana penanganan COVID ini yang sudah bisa menggerakkan seluruh masyarakat sehingga menjadi moral obligation masyarakat itu sendiri untuk bergerak. Karena memang kebutuhan primernya adalah masalah kesehatan. Yang kedua, masalah pendidikan. Nggak pernah terbayangkan bahwa saat ini pendidikan itu semuanya hampir daring dalam jaringan. Semuanya online. Yang namanya luring, luar jaringan atau offline, orang takut. Ya. Walaupun sekarang ada aturan boleh tatap muka sejak 4 Januari. Oh, panjang proses untuk menjadi tatap muka itu. Jadi memang pendidikan ini apalagi persoalannya bukan hanya tatap muka, kuota internetnya, bagaimana jangkauannya, no signal, dan lain sebagainya. Wong kita aja kalau lagi Zoom meeting sama-sama di Jakarta aja kadang-kadang error. Kadang-kadang kita harus sampai mengulang. Nah ini kan sebuah persoalan tersendiri. Terus belum lagi mereka punya nggak alat-alat gadget tersebut. Kalau anaknya 3, apalagi 1 SMA, 1 SMP, 1 SD, nggak bisa loh satu beramai-ramai, mesti satu-satu, kalau dia nggak mampu. Inilah yang menurut saya menjadi persoalan tersendiri. Yang ketiga, masalah ekonomi. Sejak pandemi, angka kemiskinan di DKI Jakarta naik sebesar 1,11%. Nah, di tengah pandemi ini dari semula 3,42%, sepanjang September 2019 ini menjadi 4,53% pada Maret 2020. Ini yang menjadi perhatian Pemprov DKI dalam menurunkan kembali angka kemiskinan. 1 tahun ke depan ini harus dilakukan upaya pemulihan ekonomi dan harus meningkatkan daya usaha mampunya masyarakat sehingga akhirnya bisa menstabilkan kondisi ekonomi. Banyak sekali sekarang ibu-ibu yang udah canggih, nanam pohon, tadinya beli cabai rawit, nanam cabai rawit, namanya hidroponik, agronomik, sudah luar biasa.
yang tadinya biasa kerja di kantor, yang biasanya Gojek, sekarang sudah bertani. Ini luar biasa menurut saya, menjadi sebuah inovasi tersendiri. Itu hanya Itulah pada tiga. awalnya didasari karena Pendidikan takut keluar ya Bu ya. ekonomi. Artinya pandemi bisa menjadi Betul. momen untuk kita berkreativitas, didasari ketakutan untuk berkerumun, akhirnya mereka berkreatif untuk menghidupkan ekonomi dari rumah. Bukan begitu, Bu Silvi? Betul. Bu, Betul banget. sedikit Bu, menurut Ibu, bagaimana penanganan pandemi yang telah dilakukan selama ini oleh Pemprov DKI? Kira-kira kalau memang masih ada masukan dari seorang ibu untuk lebih baiknya ke depan yang dilakukan, silakan Bu Silvi. Ya, yang pertama harus ada sinergisitas antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah. Jangan jalan sendiri-sendiri, jangan saling bersaing, melihat Pemprov DKI yang sudah ciut gitu. Kemudian pemerintah pusat merasa tertinggal. Tidak, kolaboratif aja. Kalau misalnya sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, dukung saja. Karena semuanya toh berpulang pada keinginan atau masyarakat yang menjadi utama kita untuk dilayani dengan baik. Apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut saya sudah cukup baik. Saya berada di lapangan. Jadi saya DPD ini selalu berkolaborasi, tanya terus, ninjau lapangan, kondisinya seperti apa. Nah, tinggal lagi, maksud saya, kita nggak boleh berhenti. Terus mengingatkan 3M-nya, sekarang sudah luar biasa. Apakah yang perlu lagi ditingkatkan? Nah, ini kembali. Sinergisitas bukan antar pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi antar kementerian pun juga harus ada sinergisitas. Ditambah lagi kalau sinergisitas antara Kemenkes, kemudian Kemensos, kemudian Kemenak, misalnya, kemudian Kementerian Perekonomian, SDM dan lain sebagainya. Ini kalau dia kolaborasi, kemudian dituangkan menjadi kebijakan untuk di daerah, menjadi sinergi, saling mendukung, itu luar biasa. Apalagi tiga pilar yang harus berkolaborasi ini, pemerintah pusat maupun daerah, dalam hal pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ingat loh, swasta ini harus ada responsibility. Dan yang ketiga, masyarakat itu sendiri. Nggak bisa kok permasalahan semua ditangani oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nggak bisa. Kalau masyarakat nggak ikut membantu bergerak, kalau swasta tidak ikut kontribusi. Jadi 3 pilar, pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Ini harus bergerak secara beriringan. Artinya membangun kesadaran di pandemi ini adalah musuh bersama untuk kita tangani dari berbagai macam elemen ya Bu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Bu, kembali kepada COVID Bu. Ibu punya pengalaman kemarin sempat dinyatakan positif COVID-19. Mungkin dalam kesempatan ini Ibu bisa berbagi pengalaman untuk bisa menjadi pembelajaran bagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV terkait bagaimana pengalaman Ibu ketika dinyatakan positif hingga Ibu pulih dari COVID-19. Ya. Alhamdulillah, itu yang pertama saya ingin sampaikan. Kata kuncinya cuma 3 kalau menurut saya. Sabar, ikhlas, tawakal. Kalau soal takut mati, semua nggak takut mati. Kematian itu akan datang kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja. Karena itu yang pertama kali menurut saya sabar. Ini pasti ada skenario Tuhan, skenario dari Allah Sang Maha Pencipta ini kepada umatnya yang terbaik. Coba bayangkan kalau saya nggak kena COVID, mungkin saya loncat terus, kalau terbang terus gitu kan. Saya kena COVID pun tidak pernah tahu dan tidak ngerti, tidak sadar bahwa saya adalah penyintas COVID. Kenapa? Karena saya tak merasakan apa-apa. Katanya penciumannya berkurang. Enggak, saya masih mencium bau minyak wangi. Terus masih mencium bau minyak kayu putih juga. Terus kemudian katanya tak rasa. Enggak, saya masih berasa. Cuman yang saya rasakan satu, capek. Kok saya cepat capek? Karena bayangkan, habis dari keliling Pulau Seribu, saya ke Medan 17 titik, terus kemudian ke Palembang. Nah, kemudian pas sampai rumah kok saya lelah banget. Sebenarnya logis aja dong lelah. Orang nggak berhenti.
Nah, tapi kemudian kata suami saya, "Ayo papa borehin minyak kayu putih." Saya diborehin. Berarti kan nempel saya dengan suami. Ya. Terus di rumah saya kan rumah anak dengan rumah saya itu kan deketan. Jadi cucu saya 5 orang tuh deketan. Ketika saya bilang, "Pap, besok saya mau itu, mau apa? Mau periksa Swab test. swab PCR-nya ya di apa Gatot Subroto." Kata si papa bilang, "Mah, udah papa temenin ikut. Berdua kita swab." Nah, setelah kita swab itu ternyata paginya saya ditelepon, "Bu Silvi kok positif?" "Suami saya tanya. "Negatif." "Wah, luar biasa." Terus semua 10 itu, 2 menantu, 5 cucu, swab semuanya PCR di apa di Gatot Subroto semuanya negatif. Subhanallah enggak. Ya. Akhirnya saya masuk dan saya merasakan begini, inilah saatnya Tuhan mengingatkan saya untuk memanajemen waktu dengan lebih baik lagi. Harus kita punya me time. Ingat loh, tubuh kita itu punya waktu untuk istirahat. Ayo bermuhasabah, ayo istighfar, ayo makin dekat dengan Allah gitu. Mungkin ini saat-saat terakhir kita gitu. Udah, tuh saya setiap ini saya tetap loh nggak mengurangi kegiatan saya, tapi saya memanajemen waktu. Kapan saya tidur, kapan saya ngaji, kapan saya sholat, kapan saya Zoom. Masih 3 kali Zoom loh sehari. Di Saya rumah masih saat ya, menjalani perawatan rumah sakit. di rumah sakit. Sebulan saya dengan 12 kali swab. Masih positif dengan CT value-nya itu turun naik. Masuk aja saya 37,5. Kan mestinya 40 itu negatif. Ya. Terus turun 26, tuh naik 31, turun 28, naik 31, negatif. Tapi terus saya Zoom. Saya masih menguji, membimbing 20 kandidat dokter. Luar Alhamdulillah Tuhan biasa. dikasih kesempatan. Dan satu yang saya suka ingatkan, kekuatan doa dari orang-orang terdekat, dari sahabat-sahabat, kerabat, siapapun yang kita kenal, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Tiap jam 17.30 saya bersama 11, jadi bersebelas kita mesti bukan Zoom, video call, terus berdoa bergantian. Kadang suami saya, anak saya, cucu saya yang memimpin. Kita berdoa untuk bukan hanya kesembuhan saya, tapi semua. Itulah di situ kekuatan doa. Minta kepada Maha Kuasa. Alhamdulillah akhirnya saya bisa melewati itu. Jadi manajemen waktu, jaga dirimu punya waktu untuk istirahat. Yang penting kata pemerintah, ikutin kata pemerintah 3M. Bagaimana tetap pakai masker, bagaimana menjaga jarak, tetap cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Itu ikutin aja. Dan satu, jangan sok kuat ya Bu ya. Jangan sok kuat. Nggak usah. Terakhir Bu, apa pesan Ibu Silvi terkait program vaksin khususnya untuk warga Jakarta Bu? Seperti kita ketahui, vaksin di tengah pemerintah melaksanakan vaksinasi, banyak berita hilir mudik, berita hoak, bersilih berganti terkait vaksin. Silakan Bu. Ya betul. Berbicara atau program vaksin ini, vaksin memang menuai pro dan kontra dalam kebijakan baru. Menurut saya sudah sewajarnya memang dimanapun kita pasti ada pro dan kontra. Kita sudah melihat upaya pemerintah yang sangat serius dalam melakukan proses vaksinasi dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. Bahkan Bapak Presiden sendiri sudah menjadi orang pertama yang siap divaksin. Walaupun timbul meme-meme yang bilang profesornya gemeteran, kemudian ternyata vaksinnya nggak masuk, sampai dikasih meme-meme yang begini. Menurut saya, pokoknya kalau sudah langkah itu dilakukan, dia kan punya Tuhan, tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Tapi lihat, ini menjadi contoh. Presiden kita sudah memberi contoh, jadi jangan ragukan. Saya yakin betul program vaksinasi ini demi kebaikan masyarakat Indonesia. Saya harapkan bahwa kita nggak usah bikin debatable segala macam, tapi kita waspada terhadap diri kita, yes. Vaksin upaya pemerintah, yes. Saya kira itu mudah-mudahan ini menjadi langkah positif buat kita semua. Amin. Baik Bu Silvi, terima kasih untuk waktunya yang telah bersedia berbincang di Pos Kota Pagi. Kita sama-sama berdoa agar pandemi akan segera berakhir dan dapat hidup normal kembali. Salam sehat Bu.
Sekali lagi terima Salam kasih Bu sehat, Sylvi. terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya berdoa semoga masyarakat Jakarta, pencinta pos kota sehat terus, semangat terus, dan sekali lagi khairunas anfa'ukum linnas. Jadilah Amin. sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bagi para penyintas COVID, alumnus COVID, jangan lupa masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Sumbangkan plasma darahmu menjadi plasma konvalensis. Nah, itu untuk kepentingan sama. Setitik darah plasmamu itu bisa membantu sesama. Maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, Bu. Demikian pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV, perbincangan kita dengan Bu Silviana Murni, anggota DPD RI MPR RI dengan tema Gebrakan Sekda Baru DKI yang ditunggu warga Jakarta. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan abai protokol kesehatan. Tetap semangat, pandemi masih terjadi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.